penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan.
Sebelum Yesus mati, dikubur, dan bangkit, Yesus pernah berjanji untuk memberikan roh penolong, roh kudus kepada para pengikut dan para murid pada saat itu. Dan janji Tuhan digenapi ketika hari Pentakosta orang Yahudi, roh kudus dicurahkan kepada mereka pada saat itu. Di dalam Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipenuhi roh kudus. Sehingga setiap hari saya, saudara, selalu bersama dengan Yesus. Karena roh kudus dalam kehidupan kita semua. Dan akibat orang yang dipenuhi dengan Yesus, dia akan alami perkara-perkara besar di dalam kehidupannya. Kolose 2 ayat 9-10, sebab seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Alkitab mencatat ada 11 berkat apabila seseorang itu disertai Roh Kudus. Yang pertama, seorang bernama Zakaria, dia dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dia bernubuat. Perkataan-perkataan yang penuh dengan iman disampaikan. Demikian juga saya dan saudara. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan memperkatakan perkataan-perkataan iman yang memberikan kekuatan. Bahkan mereka yang mendengar mendapatkan anugerah Tuhan. Yang kedua, Elisabet penuh dengan Roh Kudus, melonjak kegirangan. Seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, jiwanya akan bergirang. Hidupnya penuh dengan sukacita kegirangan. Karena siapa? Karena Yesus. Bukan hal yang putus asa, bukan pesimis, bukan negatif, tetapi bergirang karena Yesus. Yang ketiga, Yesus sendiri penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dia menang atas pencobaan yang dialami. Kemenangan menjadi bagian kehidupan saya, saudara, setiap hari. Sebesar apapun masalah pencobaan yang saudara hadapi, jangan takut. Kemenangan adalah milik saudara, karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Keempat, para murid penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Berani memberitakan firman kebenaran. Demikian juga kita menjadi pribadi yang berani memberitakan firman kebenaran dengan benar. Siapa lagi? Petrus, saudara, penuh dengan Roh Kudus, dapat memberi jawaban dengan penuh dengan hikmat ketika di hadapan orang-orang Yahudi yang notabene mereka adalah ahli Taurat, tetapi dengan hikmat Petrus memberikan jawaban dengan luar biasa. Demikian juga saya dan saudara. Kita memiliki hikmat surgawi, bahkan pikiran Kristus ditaruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus, terpilih untuk mengemban tugas yang besar. Pun demikian juga saya, demikian juga saudara. Saudara mengemban tugas yang besar. Tugas apa itu? Proyek dari surga, Bapa kita di surga. Yaitu apa? Untuk menjangkau jiwa, memberitakan Injil. Dan percayalah ketika kita mengemban tugas yang besar, berkat yang besar pun Tuhan sudah sediakan kepada kita semua. Stefanus lagi, yang ketujuh, penuh dengan Roh Kudus, berani bersaksi tentang Yesus. Meskipun alami ancaman yang begitu luar biasa, tetapi dengan penuh keberanian Stefanus bersaksi tentang Yesus. Demikian juga saudara. Saudara dipenuhi Roh Kudus, berani bersaksi tentang Yesus. Ananias, yang ke-8, Ananias dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menumpangkan tangan kepada Saulus yang saat itu buta, tidak bisa melihat. Dan akhirnya kesembuhan terjadi. Saudara, saudari penuh Roh Kudus, saya pun demikian. Kita punya kuasa menyembuhkan, karena apa? Dia adalah Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan ada di dalam hidup saya, ada dalam hidup saudara. Karena itu kalau ada orang sakit, doakan, tumpang tangan. Urusan sembuh atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan, saudara. Percayalah sampai dengan hari ini, mujizat masih terjadi. Haleluya. Seorang bernama Barnabas, dia penuh dengan Roh Kudus. Dia membawa banyak jiwa orang datang kepada Tuhan. Demikian juga kita semua, kita memiliki kuasa. Kuasa wibawa ilahi, wibawa surgawi. Untuk apa? Membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Hari-hari ini pakailah akun sosial media saudara untuk membroadcast firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, jam-jam ibadah secara online. Bagikan kepada mereka sehingga melalui saudara bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Para murid sendiri, mereka dipenuhi Roh Kudus dan bersukacita karena apa?
mendengar Injil sampai kepada bangsa-bangsa sehingga bangsa-bangsa pun diselamatkan. Kita memiliki sukacita ketika kita mendengar firman kebenaran, kabar baik tentang anugerah diberitakan kepada bangsa-bangsa. Bagikanlah sukacita itu dengan memberitakan Injil anugerah. Saulus, kita semua tahu tentang Saulus bukan? Yang disebut juga Paulus, dia penuh Roh Kudus, dia mengusir roh jahat. Dan ketika dia diikuti oleh tukang sihir, diusir, dihardik dalam nama Yesus dan kuasa Tuhan terjadi di situ. Saya, saudara, memiliki kuasa yang sama untuk mengusir roh jahat. Karena roh yang ada dalam saya, dalam saudara lebih besar dari segala roh-roh yang ada dalam dunia. Saudara, oleh Roh Kudus yang telah dijanjikan dan telah memenuhi kita, sekarang kita menjadi pribadi yang tidak terbatas. Apa artinya tidak terbatas? Ada kuasa yang tidak terbatas, ada kekuatan yang luar biasa, ada hikmat Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan kepada setiap kita semua. Saudara, inilah kehidupan bersama Yesus setiap hari dan mari alami dan nikmati mujizat Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur buat kebenaran firman disampaikan kepada setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan roh penolong, roh penghibur, Roh Kudus ada dalam diri kami yang memberikan kuasa, kedahsyatan, urapan, hikmat, bahkan keberanian untuk kami bersaksi tentang Yesus. Dan biarlah Engkau nyatakan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami, Engkau memakai kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sehingga melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap mereka yang sudah melihat tayangan ini, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus atas kehidupan mereka semua yang dalam pergumulan masalah percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Terpuji namamu Tuhan, berkat di dalam nama Yesus Kristus turun atas kita semua. Haleluya, amin. Yesus HaMasiah, bless you. Rohku